Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Mazaya masih terheran-heran kenapa tiba-tiba dirinya ada di kasur, sedangkan Arnold masih kukuh tidak mengakui bahwa sebenarnya laki-laki itulah yang memindahkan tubuh Mazaya semalam. Tidak mungkin kalau tadi malam aku jalan sendiri kan? Gumam Mazaya. Wanita itu berjalan menuruni anak tangga sambil berpikir keras. Saat itulah dia berpapasan dengan Dion yang kebetulan akan menuju kamar Arnold. Pagi-pagi sekali ke sini, mau apa? Tuanmu baru saja bangun, apa kamu sudah akan menyuruhnya bekerja? Tanya Mazaya. Dion menghentikan langkah dan melirik Mazaya yang bersimpangan dengannya di tangga. Benar-benar satu orang dengan dua kepribadian yang berbanding terbalik. Mazaya asli tidak akan pernah menyapa Dion, bahkan akan melarikan diri saat berjumpa. Akan tetapi Mazaya pasca kecelakaan menjadi orang yang sangat cerewet dan peduli dengan urusan orang. Tuan Arnold yang meminta saya datang, Nyonya. Saya ke sini untuk mengantar berkas yang akan Tuan pelajari untuk meeting dengan Tuan Romi nanti. Jawab Dion tanpa ragu, meski sebenarnya ini juga bukan urusan Mazaya yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Arnold. Mazaya membulatkan mata lebar-lebar mendengar nama Romi. Sepertinya ini kesempatan yang bagus untuknya mencari bukti perselingkuhan laki-laki itu dengan sahabatnya sendiri. Oh, iya. Wanita itu segera berlari ke dapur untuk menyiapkan makanan Arnold. Dia harus buru-buru agar bisa ikut pergi dengan Arnold. Saat di dapur, Della ternyata sudah menyiapkan bubur ayam untuk Arnold. Hal itu membuat Mazaya kesal dan menatap benci pada Della. "Kenapa kamu yang buat sarapan?" tanya Mazaya dengan tatapan tidak suka. "Maaf Nyonya, saya sengaja masak biar Tuan Arnold bisa langsung sarapan setelah bangun dan Nyonya tidak perlu masak," jawab Della dengan senyum penuh kepalsuan. "Tapi hari ini aku mau bikin sop kentang untuk suamiku. Itu lebih baik daripada bubur ayam. Jadi kamu makan sendiri saja. Lain kali tidak usah masak kalau suami saya tidak minta," balas Mazaya dengan ketus. Della mengangkat nampan berisi semangkuk bubur ayam dan juga teh hangat. Dia tetap pada rencananya mengantarkan makanan itu pada Arnold tanpa peduli dengan tatapan sinis dan juga wajah ketus Mazaya. "Apa Tuan Arnold menyuruh Nyonya untuk masak?" Wanita itu sudah berlalu meninggalkan Mazaya sendirian di dapur. Dengan hati dongkol, istri Arnold itu tetap tidak mau kalah. Ia menarik nafas dalam-dalam dan membulatkan tekad untuk tetap memasak apapun yang terjadi. Mazaya cukup cerdas. Resep yang tadi malam dia tonton, sekarang dia praktikkan, dan dengan mudah dia mengingat semua bahan-bahannya. Beberapa menit berikutnya, dia sudah selesai mengupas juga membersihkan sayur-sayuran itu yang kini siap dimasak. Dia melihat Della turun dari lantai 2 tanpa membawa makanannya kembali. Wanita itu berjalan santai dengan senyum mengembang. Lalu dia mendekati Mazaya dan berkata, "Sepertinya Nyonya akan makan masakan itu sendiri." Saat itulah Mazaya merasa sedih, tapi masakannya harus tetap dimasak bukan? Dia tidak akan menunjukkan kesedihannya di depan lawan karena itu hanya akan membuat Della merasa di atas awan. "Tidak masalah, aku bisa makan sendiri. Kalau suamiku mau, aku akan menyuapinya. Sayang kan ya, dia sudah bayar kamu mahal sebagai pelayan. Kalau kamu tidak masak, kamu makan gaji buta namanya," balas Mazaya yang membuat Della kesal dan meninggalkannya.
Apa Arnold lebih suka masakan Della daripada masakanku? Gumam Mazaya. Dia menggigit bibir bawahnya, merasa kecewa, tapi akhirnya tetap memasak juga. Setelah menyelesaikan masakannya, Mazaya membawa makanan itu ke atas. Kalaupun Arnold sudah makan, dia juga bisa makan sendiri hasil masakannya. Mazaya membuka pintu dengan perasaan campur aduk. Namun saat dia masuk dengan membawa hasil masakannya, Arnold yang tengah duduk di sofa berhadapan dengan Dion pun bangkit dari duduk dan menghampirinya. "Kamu lama sekali sih, aku sudah lapar." "Lalu siapa yang memakan masakan Della? Kenapa dia terlihat senang dan merasa menang?" Arnold merebut nampan berisi makanan hasil masakan Mazaya. Dia sudah sangat kelaparan karena sejak tadi hanya melihat Dion makan masakan Della. "Kamu belum makan? Terus mangkuk itu?" Mazaya menunjuk mangkuk bubur ayam buatan Della yang sudah dimakan setengah. Arnold kembali duduk di depan Dion yang saat ini sibuk dengan persiapan meeting. Mazaya ikut duduk di sebelah Dion karena kursinya lebih panjang, sedangkan kursi yang diduduki oleh Arnold adalah kursi tunggal. Lalu Dion menyeruput teh yang juga buatan Della dan membuat Mazaya akhirnya paham bahwa masakan pelayan itu dimakan oleh Dion, bukan Arnold. "Ngapain kamu duduk di situ?" sentak Arnold saat melihat Mazaya duduk di dekat Dion. Mazaya menatap sekeliling. Tidak ada tempat lain yang bisa dia pakai duduk. Padahal niatnya hanya ingin bicara bahwa dia ingin ikut Arnold bertemu Romy. "Aku nggak boleh duduk. Aku kan juga mau makan," balas Mazaya mencari alasan. Arnold mengamati sekeliling. Tidak ada kursi lain lagi memang. Dia menatap Dion yang tengah sibuk makan bubur. Lalu Arnold berkata, "Pindah, kamu duduk sini." Dion yang masih menikmati makanan dari Della itu pun tak kuasa untuk menolak. Dia segera bangkit dan berpindah posisi. Sekarang Arnold yang duduk di samping Mazaya. "Suapi, aku mau sambil periksa ini," perintah laki-laki itu dengan nada bicara yang terdengar ketus. Mau tidak mau, Mazaya pun menurut dan mulai menyuapi Arnold. Jika diperhatikan, memang Arnold lebih manis saat bermanja seperti ini. "Memangnya kamu sudah sembuh?" tanya Mazaya di sela-sela kegiatannya menyuapi Arnold. "Meeting ini sudah tertunda, harusnya kemarin, tapi gara-gara aku sakit jadi gagal. Makanya kamu harus bikin aku sembuh," jawab Arnold semena-mena. Namun hal itu justru membuat Mazaya memiliki ide dan alasan yang tepat supaya bisa ikut meeting. Kata yang punya akun corong kuning, "Sop itu bisa bikin kamu cepat sembuh kok. Nanti aku ikut biar tahu hasilnya bener apa enggak. Kamu akan aku awasi 24 jam. Kalau masih demam, aku seret kamu ke rumah sakit," balas Mazaya. Arnold menoleh pada sang istri hendak melayangkan protes, tapi Mazaya dengan sigap menyuapinya dengan makanan sehingga laki-laki itu tak bisa lagi melawan. Mazaya sudah bersiap untuk ikut pergi dan mengikuti Arnold untuk meeting. Wanita itu kini tengah berdandan di depan cermin dan memoles wajahnya dengan berbagai perlengkapan rias yang dia beli. Arnold yang baru saja selesai berganti pakaian dan sedang memakai jam tangan memperhatikan Mazaya yang saat ini sedang memanyunkan bibir untuk meratakan lipstiknya. Entah kenapa melihat istrinya itu manyun-manyun membuat Arnold merasa gemas dan tanpa sadar menyunggingkan senyum tipis di wajah tampannya. Mazaya bangkit dari kursi, lalu berbalik badan dan melihat Arnold yang tengah menunduk memakai jam tangan sambil senyum-senyum sendiri.
"Kamu kenapa?" tanya Mazaya merasa aneh dengan suaminya. Arnold tergagap dan refleks menetralkan ekspresi wajahnya. Dia berbalik badan dan tak mau menjawab pertanyaan Mazaya. Kenapa sih dia? Tapi kalau dilihat-lihat senyum si bandit manis juga, gumam Mazaya. Aduh, Carol, apa yang kamu pikirkan sih? Bukan kamu yang harusnya suka sama dia, tapi dia yang suka sama istrinya. Kamu bukan pelakor, Carol. Come on. Wanita itu memukul kepalanya sendiri dengan telapak tangan dan mengikuti Arnold keluar dari kamar. Mereka akhirnya pergi bersama Dion, dan Mazaya dibolehkan ikut dengan syarat tidak bisa makan satu meja dengan mereka. Sampai akhirnya mereka pun tiba di restoran tempat mereka bertemu dengan Romi. Sayangnya, tempat yang dipesan oleh Sandra untuk mengadakan pertemuan adalah tempat yang cukup privat dan Mazaya tidak akan bisa menguping dan memata-matai mereka. Kamu tega biarin aku makan sendiri. Kalau tempatnya kayak gini, mana bisa aku pastikan kalau kamu baik-baik aja, protes Mazaya dengan wajah memelas. Arnold merasa tak tega melihat ekspresi Mazaya itu. Dia juga merasa tak tega jika Mazaya terasingkan. Ya udah, kamu ikut, tapi jangan ikut-ikutan ngomong. Apalagi sampai bocorin rahasia keluar. Kenapa sekarang aku jadi merasa tidak tega dengannya? Kenapa juga aku izinkan dia ikut? Apa yang terjadi denganku sekarang?